Salam, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi menjelang siang. Pada hari ini saya menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kita lihat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Berikutnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya beri judul firman Allah adalah keadaan manusia di akhir zaman. Kita melihat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dipungkiri telah berhasil membuat kehidupan manusia kelihatan lebih mudah dan lebih modern. Kaum teknokrat, orang yang mendewakan teknologi, membuat pekerjaan manusia lebih mudah, murah, dan efisien. Dalam era revolusi dengan artificial inteligensi menjadikan robot mengambil alih yang dikerjakan oleh manusia. Inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Artificial atau inteligensi menjadikan robot mengambil alih yang dikerjakan oleh manusia, sehingga banyak manusia pengangguran disebabkan karena munculnya ilmu pengetahuan tentang teknologi yang canggih, yang maju, dan sehingga tenaga manusia sudah jarang untuk bisa dibutuhkan. Salah satu contoh misalnya di PT seperti kelapa sawit. Di PT kelapa sawit sekarang pupuk bisa dipakai melalui nirawak atau drone yang dikendalikan dengan remote control atau komputer kamera. Memuput kelapa sawit sudah tidak lagi dibutuhkan tenaga manusia untuk memuput. Sudah tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia untuk memupuk kelapa sawit. Yang dibutuhkan adalah pakai nirawak atau drone yang bisa dikendalikan melalui remote, dikontrol atau melalui komputer kamera. Nah, inilah yang terjadi di akhir zaman. Sehingga banyak orang mencintai dirinya. Banyak orang tidak lagi mencintai Tuhan.
Kita melihat tadi di ayat Alkitab, ayatnya yang kelima, secara lahiriah mereka beribadah. Tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Agama tidak perlu. Tidak diperdulikan agama. Nah, kita lihat, inilah yang terjadi di akhir-akhir ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kurangnya kebutuhan akan tenaga manusia dan meningkatkan pengangguran secara sosial. Akan tetapi sesungguhnya hubungan sosial rohani dan moral mengalami kemerosotan secara luar biasa. Dan ini terus-menerus terjadi. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini mencatat, Bapak Ibu Saudara, mencatat 2 Timotius pasal 3 ayat 5 ini mencatat perilaku manusia di akhir zaman, yaitu yang berhubungan dengan perilaku yang pertama adalah perilaku individual. Mencintai diri sendiri. Itu adalah perilaku individual. Menjadi hamba uang, hanya mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang. Membual dan menyombongkan diri, angkuh, congkat, mengatakan kepada seseorang tidak level, saya lebih hebat, ngomong kepada manusia tidak lagi menghargai, tidak ada lagi bahasa etika. Nah, ini yang terjadi. Garang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, tidak suka dinasihati, tidak suka hal-hal yang baik. Inilah orang yang sedang mencintai dirinya sendiri. Hanya kepentingan diri sendiri berpikir, tidak pernah mementingkan kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Para pejabat hanya memikirkan bagaimana supaya bertambah-tambah kekayaannya. Bukan memikirkan bagaimana supaya rakyat ekonominya semakin naik, semakin meningkat. Bukan memikirkan kesejahteraan rakyat, tapi hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, supaya bertambah-tambah kekayaan. Nah, inilah perilaku orang yang mencintai dirinya sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sukses, jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tidak lagi memperdulikan ibadah, hanya memperdulikan usaha, pekerjaan, dan lain dan sebagainya. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Yang kedua adalah perilaku sosial. Ayat 4 dan 3. Perilaku individual, mencintai diri sendiri, adalah di dalam ayat 1 sampai 2. Dalam 2 Timotius pasal 3. Ayat 4 dan 3 adalah perilaku sosial. Menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ini adalah tidak ada lagi perilaku sosial di dalam hidupnya, hanya memfitnah, tidak membangun keeratan, tidak membangun komunikasi,
baik di teman, saudara seiman dan lain dan sebagainya, hanya ada memfitnah dan juga tidak ada lagi hubungan kepada orang tua, putus hubungan kepada orang tua karena memberontak kepada orang tua, tidak bisa berterima kasih. Jiwa sosial adalah harus bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu, kekayaan, apapun jabatan, kekayaan, dan lain dan sebagainya adalah hanya dari Tuhan. Maka oleh sebab itu wajiblah kita sebagai anak Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, tetaplah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebab apa yang kita miliki, kesehatan, kekayaan dan kekuatan dan jabatan, hanya adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang lebih penting adalah lihatlah apakah tetap masih Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu dalam setiap hidup kita. Karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah tetaplah mengerjakan keselamatan itu. Adalah hanyalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalaupun kita bisa berbuat baik, itu adalah hanya perbuatan dan hanya buah dari keselamatan yang Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah perilaku rohani. Perilaku rohani sudah mulai tidak ada lagi, sudah mulai putus, sudah mulai tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi komunikasi dengan Tuhan. Tidak mempedulikan agama di ayatnya yang kelima, bagian terakhir di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Tidak memperdulikan agama, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka beribadah tetapi memungkiri kekuatannya. Munculnya kemunafikan rohani, ibadah yang pura-pura. Ibadah hanya datang, formalitas, rutinitas, tetapi tidak pernah menghidupi ibadah itu secara spiritual. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah menjaga perilaku rohani kita. Tetaplah kita setia bagi Tuhan. Tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyertai kita. Dalam 1 Yohanes, kita lihat bahwa dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia yang kita mungkin orang-orang mencintainya, dunia, kekayaan, jabatan ini sedang lenyap. Sedang lenyap Bapak Ibu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia tetap hidup selama-lamanya. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya dia, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang mungkin berkata begini, dalam pembicaraannya, dalam perkataannya sehari-hari tetap menyebut Tuhan Yesus, tapi dalam hatinya, dalam perbuatannya, dalam kegiatan sehari-hari tidak mencerminkan Kristus di dalam hidupnya. Hanya bibir dan hanya perkataan. Maka oleh sebab itu, jadilah kita menjadi manusia yang hidup dalam kendalinya Roh Kudus. Yang sanggup mengubah hati manusia adalah ketika kita merelakan diri. Ketika kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh Kudus. Izinkanlah hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka itulah perubahan-perubahan sehingga kita bisa
bisa ada walaupun kita ada dalam situasi pengetahuan teknologi yang begitu canggih, tetapi tidak akan bisa mempengaruhi hidup kita. Karena yang mempengaruhi seluruh hidup kita adalah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.